warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kemarin kita udah melakukan perjalanan. Hari ini kita mau cek mobil teman-teman. Jadi setiap perjalanan jauh tuh kita harus selalu cek mobil agar perjalanan ke depan atau pemakaian mobil selanjutnya itu lebih mantap dan tidak ada kendala lagi. Yuk, ikutin saya sore hari ini. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share dan subscribe ke channel. Yuk kita cek mobil dulu. Setelah kita parkir semalaman, kita perlu cek. Yang pertama adalah hari ini kita lihat dari segi bodinya dulu, bodi luar. Apakah ada kotor ya, ada pasti kotor. Karena kemarin juga kita jalan dalam perjalanan hujan lebat, hujan deras, jadi ya udah pasti kotor. Terus selanjutnya apalagi yang kita lihat dari segi bodinya, apakah ada perubahan-perubahan, mungkin ada penyok sedikit atau dimana kena senggolan sana sini. Kita perhatikan panel per panel dulu. Nah, kalau panel ini panel belakang, kemudian panel pintu ya, ini memang udah sangat kotor ya, kotor banget. Kemudian bumper belakang tidak ada kendala, emang besi. Kemudian kita lihat bodi dari samping. Ini ada garis, ini garis lama. Oke, ada garis-garis. Ya, ini garis lama mungkin. Ya, bisa jadi dalam perjalanan kemarin ada goresan. Kemudian dari depan kita lihat apakah lampu headlamp ataupun lampu sennya ada yang copot, atau baut-bautnya ada yang copot, ada yang longgar seperti ini. Ini lampu LED teman-teman, masih ada, masih lengkap semuanya. Grill-grillnya apakah goyang atau enggak. Oke, terus kemudian kita cek cairan apa aja yang perlu kita cek. Kita buka kap mesin. Nah, mengenai cairan, yang pertama kita cek adalah cairan pendingin atau air radiator. Nah, dari air cadangannya masih bagus. Kemudian kita lihat radiatornya, airnya masih bagus. Kemudian cairan apa lagi? Cairan oli power steering itu masih full. Kemudian selanjutnya kita lihat minyak rem. Kemudian ada minyak kopling di sini. Nah, minyak kopling masih full, artinya belum ada kebocoran. Kemudian air wiper. Nah, air wiper meskipun ini sangat berfungsi pada saat hujan ataupun nggak hujan ya, karena ini untuk membasahi kaca depan mobil. Apalagi kalau pas pertama mulai hujan, ini sangat dibutuhkan ketika kita menyiram kaca depan. Jadi ini harus diisi ulang. Ini udah habis, nanti kita isi ulang dengan air biasa, air putih aja. Bagusnya kalau nggak ada air sendiri yang khusus untuk cuci kaca, taruh air putih aja, jangan dicampur sampo. Kalau campur sampo bisa jadi ya, kalau teman-teman basahi kaca pada saat panas, kaca teman-teman bisa jadi kotor ya, belepotan seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek oli teman-teman. Kebiasaan kalau mobil-mobil tua seperti ini, kalau pergi jalan jauh, road trip atau long trip itu biasanya suka olinya berkurang. Nah, ini yang pasti kita lihat. Kita tarik aja stick oli. Oke, nah sampai di sini nih, nggak full lagi ke F, tapi setengah garis-garis nih. Nah, ini teman-teman. Oke, ini artinya perlu ditambah oli. Jadi harus ada oli cadangan teman-teman ya. Mobil tua seperti ini harus ada oli cadangan. Nah, dari ciri-cirinya sih mobil ini tidak kalau bocor ring sih enggak kan, tapi kenapa kurang ya, bisa jadi tutup ini udah mulai merembes. Ini artinya udah minta tutup baru.
tutup oli ini udah minta tutup baru. Kemudian di sana juga ada rembesan. Nah, artinya selang ini udah getas, jadi harus diganti supaya oli terjaga ya. Kalau enggak, selain kotor mesin body fisik mesinnya kotor, bisa jadi kalau dia rembesnya kemari ke pangkal knalpot ini, bisa jadi dia berbau, oli terbakar, jadi mobilnya bau, bisa jadi berasap di kabin di ruang mesin. Nah, apalagi teman, nah ini yang terlupa, air aki. Nah, air aki juga perlu diperhatikan, mengingat juga aki ini sudah sejak tahun 2017 ya, udah agak lemes sih sebenarnya. Ini harus ganti kalau nggak pingin apes di jalan ini nggak bisa ganti. Nah, walaupun di ciri-cirinya ini belum mengembang. Kalau aki soak dia fisiknya mengembang karena sel-sel di dalamnya mengembang, jadi tinggal kita elus seperti ini, dia akan nampak cembung seperti itu harus waspada. Nah, oke, kita cek air aki. Nah, atau kita lihat di garis ini aja, garis upper lower ini. Nah, upper level dan lower level kita goyang-goyangkan aja, dia akan nampak. Nah, kalau kurang harus ditambah. Nah, kalau nggak ditambah artinya ada satu sel yang tidak basah oleh cairan aki ini, sehingga dia nggak cukup setrum untuk menyetrum alat-alat yang dibutuhkan oleh kelistrikan mobil. Oke, teman, itu yang kita cek di ruang. Kita perlu cek kelistrikan, teman. Kelistrikan apakah ada kendala atau enggak. Bagusnya untuk cek kelistrikan mobil tua seperti ini, kita start aja dulu, jangan andalkan aki, karena bisa jadi aki seperti cerita saya tadi udah sejak tahun 2017, sejak saya beli mobil ini, sudah mobil kita beli aki satu supaya nggak repot ya. Kita coba start untuk kita periksa ke seluruh kelistrikan. Mulai dari kita start, apakah dia mau start atau enggak. Ini startnya mau, kemudian dari klakson. Oke, klakson bagus, kemudian lampu sen. Nah, artinya kedipnya kalau kita nggak mau lihat ke belakang atau ke depan juga nggak apa-apa, kita tandai dari kedipnya. Kalau kedipnya ini bagus, berarti nggak ada bolamnya yang putus. Kanan aman, nah kiri juga aman. Oke, wiper aman, kemudian kucurutan wiper masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau head unit ini udah nggak kita gunakan, nanti perlu servis ya. Kemudian power window aman, nah kita cek. Kemudian power window ini agak sedikit ada gangguan, kayaknya relnya patah lagi. Oke, selanjutnya kita cek lampu depan, karena semalam pas perjalanan pulang itu agak sedikit gelap, jadi nggak sempat saya cek semalam. Kita cek hari ini apa kejadian. Kita hidupkan lampu senja dulu. Nah, lampu senja yang kanannya aman, atas bawah. Nah, di bawah LED ini teman-teman. Oke, LED. Kemudian sebelah kiri atas aman. Nah, ini LED aman. Kita cek hazard. Ini lampu hazardnya. Oke, kedipan. Nah, terus lampu besar. Nah, lampu besar atau lampu utama sebelah kanan redup, teman-teman. Sebelah kanan redup. Kemudian sebelah kiri aman. Ini lampu dekat, coba kita lampu jauh. Lampu jauh. Nah, ternyata yang putus lampu jauh. Lampu jauh putus, lampu rendah juga agak redup. Kalau yang kiri dua-dua aman.
Oke, coba kita cek bohlam. Nah, ini udah saya lepas bohlamnya. Oke, nah di dalam kalau kawat ulirnya ini nggak nampak putus, tapi ada nampak sedikit terbakar adalah yang di bawah nih teman-teman. Nah ini nih. Nah pangkal tengah ini agak sedikit hitam. Ini mungkin yang menyebabkan yang pertama adalah ini lampu jauh ya, lampu jauh. Kalau ini udah lemah artinya ini arus ke sini udah nggak maksimal. Kemudian dia juga mengganggu pencahayaan atau untuk memijarkan ini satu lagi yang bawah, lampu bawahnya. Oke, kita lihat soket. Nah soket memang udah nggak normal lagi sih, tapi untuk sepertinya kalau untuk pengantar arus masih bagus. Tapi bagusnya nih diganti soket sekalian sama bohlam. Bohlamnya ukuran 12 volt 100 per 90 watt. Mereknya apa nih? Philips ya. Ini 100 watt nih. Saya mau ganti besok. Untuk cara gantinya akan ada di video saya selanjutnya, dari cara bongkar bohlam sampai dengan cara ganti. Selesai untuk kelistrikan dan secara garis besar permobilannya udah aman. Kemudian juga kita perlu cek kondisi kabin di dalam. Nah ini yang paling sering terabaikan, kondisi kabin yang namanya bawa keluarga, anak-anak, ya penumpangnya penuh ya seperti ini penampilan. Di sebelah supir dulu. Nah di supir ini kondisi ada keripik, kemudian alas kakinya kotor banget seperti ini. Oke, kemudian dashboard lihat nih banyak tisu. Kemudian di sebelah supir ada kopilotnya nih, konsol boxnya dulu nih, konsol boxnya parah banget nih. Kemudian ini karena kopilotnya lumayan rapi lah, aman. Kita ke bangku belakang. Nah ke belakang, nah mulai nampak ada botol, kemudian apalagi nih, nah ada kotak kue apa namanya, roti Chocopi. Kemudian di sini ada masker, ini ada kulit kuaci, ini banyak banget nih debu-debu kulit kuaci berserakan. Aduh, sebelah sana juga. Inilah ada apa isinya, tahu deh. Nah ini tempat tidur nih yang paling istimewa. Ini ada ketinggalan minum, ada mainan, ada kartu, kemudian di bawah ada pampers. Wah pampers berisi pula nih, berat. Untung bukan isi apa-apa. Nah di bawah juga ada helm punya siapa nih bos. Nah ada yang jalan pakai roda 2. Nah ini PR selanjutnya adalah kita bongkar kasur ini dapat triplek. Kita bongkar ini, kemudian kita cuci dan ini kita vakum. Ini bludru nih, masih karpetnya masih bawaan. Nah demikian teman-teman kondisi mobil setelah perjalanan jauh kemarin, lebih kurang 400 sekian kilometer. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share dan subscribe di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.